Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Nurmala Putri Lestari. Saya di sini akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai penerimaan mahasiswa berdasarkan pada tes talenta bawaan. Emang tes ini perlu dilakukan ya? Tentulah perlu. Tes ini perlu dan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan, karakteristik, minat, serta kepribadian seorang terhadap bidang atau jurusan tertentu. Tes ini perlu dilakukan ketika seseorang tersebut akan melangkahkan diri kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti contoh, ketika dia akan mendaftar ke SMA atau ketika dia ingin mendaftar ke perguruan tinggi. Tes ini perlu dilakukan agar seseorang tersebut mengetahui sejak awal pada hal apa dia berminat. Kepribadian dia tuh menjurus ke dalam apa. Hal apa yang ketika dia lakukan, itu dilakukan dengan sepenuh hati. Karena ketika sesuatu dilakukan dengan sepenuh hati, maka hal tersebut akan menjadikan hal baik pada diri sendiri. Siapa tahu hal tersebut akan menjadikannya orang yang sukses di kemudian hari. Seperti contoh, dia berminat kepada ekonomi, dia berdagang dan mendalami hal tersebut. Mungkin suatu saat nanti, ketika dia telah dewasa, dia akan menjadi pedagang yang sukses. Entah itu membuka toko, atau berjualan, dan memiliki restoran, atau hal lain. Itulah mengapa tes ini perlu dilakukan, agar seseorang tersebut tahu jurusan dan langkah apa yang harus dia lakukan selanjutnya dalam kehidupan dia. Karena ketika seorang tersebut masih bingung mengenai apa sih minat dia tuh berbakat dalam bidang apa, dia tuh punya kemampuan gak sih? Punya, setiap orang punya kemampuan, orang punya bakat, orang punya minat. Setiap orang mempunyai hal tersebut. Namun masih banyak dari mereka yang tidak menyadari akan hal tersebut. Nah, itulah pentingnya mengapa tes talenta bawaan ini dilakukan. Karena ketika dia telah melakukan tes ini dan dia telah menemukan satu titik di mana dia benar-benar berminat dan ingin kepada hal tersebut, maka dia akan memfokuskan diri kepada hal tersebut. Dan memang selayaknya dia harus memfokuskan kepada hal tersebut. Karena ketika dia punya fokus, dia akan terus-menerus melakukan hal tersebut sampai dia menjadi ahli. Ketika dia menjadi ahli, dia mungkin sudah tahu, sudah bisa hal apa yang selanjutnya dia lakukan untuk kehidupan dia ke depannya. Tujuan dari tes ini apa sih? Kalau dia udah tahu tentang bidang yang dia diminati, dia akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Mungkin ketika dewasa, dia akan menjadi orang sukses karena bidang tersebut, karena bidang yang dia tekuni tersebut. Itu bisa jadi terjadi. Itu bisa saja terjadi karena dia yakin dan fokus terhadap satu titik, yaitu minat dan bakat dia tersebut. Kita ambil contoh awal. Dia minat dalam bidang ekonomi. Ketika dia berada dalam bidang ekonomi, mungkin dia suka berjualan. Jika dari kecil dia sudah memfokuskan diri kepada hal tersebut, ketika dia dewasa dan dihadapkan pada suatu masalah tentang bidang yang dia sukai, dia sudah terbiasa. Dan mungkin hal itu yang menjadikan dia orang sukses suatu saat nanti. Coba bayangkan, ketika sejak dini dia tidak mengetahui apapun tentang minat dan bakat dia. Ketika dewasa nanti dia akan pasti kebingungan. Dia bingung, langkah apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Karena sejak awal dia tidak tahu apa bakat dia. Sekali lagi saya tekankan, tes ini perlu dilakukan agar seseorang mengetahui minat dan bakat dia dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan di suatu hari nanti. Karena setiap keputusan, setiap langkah dalam hidup kita yang kita ambil, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Entah dalam bidang sosial, bidang keluarga,
ataupun bidang lainnya. Ketika kita salah mengambil langkah, itulah awal dari kehancuran kita. Maka dari itu kita harus teliti dalam mengembangkan minat dan bakat kita, dan tidak salah dalam memilih bakat, memilih minat, dan memilih hal yang disukai. Saya tekankan sekali lagi, tes ini perlu dilakukan agar anak bangsa dapat mengetahui minat dan bakat mereka sejak awal, agar mereka tidak salah di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.